Untuk menekan kasus penularan COVID-19 yang belum kunjung melandai, satuan tugas di berbagai daerah di Indonesia kian gencar mengkampanyekan praktik 3M kepada masyarakat. Namun di sejumlah pasar tradisional di Jakarta masih terlihat masyarakat tidak mengindahkan jaga jarak. Berdasarkan pantauan tim Berita 1 di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, penerapan protokol kesehatan 3M, yakni penggunaan masker, sudah dilakukan oleh para pedagang maupun pembeli. Namun menjaga jarak dan mencuci tangan masih belum maksimal. Selain itu, kondisi pasar yang ramai juga tidak diawasi oleh petugas. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya Eril, seperti apa persisnya penerapan 3M di Pasar Kebayoran Lama? Ya, Anggita dan juga pemirsa, memang pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 karena memang interaksi antara pedagang dan juga pembeli ataupun juga para pengunjung lainnya yang berada di sini berinteraksi langsung begitu, sehingga memang untuk resiko semakin tinggi. Nah, memang kalau kita berbicara terkait dengan 3M, salah satu cara yang sederhana namun tentunya dapat menahan resiko penyebaran ataupun juga terkena COVID-19 ini digunakan di pasar tradisional Kebayoran Lama. Ini memang sudah cukup diindahkan. Kalau kita lihat terkait dengan menggunakan masker terlebih dahulu, ini Anggita dan juga pemirsa, memang saya bisa katakan lebih dari 90% pengunjung atau masyarakat yang berada di pasar tradisional Kebayoran Lama ini sudah menggunakan masker. Masih ada 2-3 orang yang tidak menggunakan masker, namun setidaknya bahwa memang mereka yang tidak mengabaikan penggunaan masker ini lebih banyak. Namun memang yang disayangkan masih cukup banyak juga orang yang masih menggunakan masker buff dan juga masker tipis, masker satu lapis. Dan yang kita ketahui bersama bahwa memang disarankan apabila berada di dalam ruangan maupun juga berada di tempat-tempat yang ramai begitu menggunakan masker 3 lapis ataupun juga masker bedah seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, kita beralih ke M selanjutnya, yaitu mencuci tangan. Tadi saya sempat memantau di Pasar Kebayoran Lama ini, Anggita dan juga pemirsa, memang di setiap sudut sudah disiapkan tempat cuci tangan dan cukup banyak masyarakat yang mencuci tangan mereka baik sebelum masuk maupun juga setelah keluar dari pasar tradisional ini. Namun memang ada beberapa tempat cuci tangan yang tidak berfungsi atau untuk air mengalir pada saat mencuci tangan ini tidak berfungsi sehingga masyarakat tidak jadi cuci tangan begitu. Namun ini tentunya dapat diantisipasi dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, yang berikutnya ini merupakan yang paling sulit untuk diterapkan di pasar tradisional. Mungkin tidak hanya di Kebayoran Lama saja, tetapi juga di sejumlah pasar tradisional lainnya, yaitu sistem menjaga jarak. Yang pertama adalah karena memang jumlah dari pengunjung maupun juga dari pedagang ini yang sangat banyak sekali dan juga lokasi mereka yang tidak begitu lebar, sangat sempit sehingga sangat memungkinkan bahwa mereka akan bersentuhan. Dan apalagi kalau kita bercermin dari pasar modern, mungkin memang kalau kita lihat untuk jalurnya atau lajurnya ini diterapkan sistem untuk pintu masuk dan juga pintu keluar dan tidak ada lajur yang dapat bertatapan muka saat melewati satu lajur begitu. Namun memang di penerapan di pasar tradisional Kebayoran Lama ini tidak diterapkan karena memang sempitnya lajur ataupun juga jalan yang berada di sini, sehingga memang masyarakat cukup banyak yang bertatapan muka dan juga sistem jaga jarak sangat sulit untuk diindahkan, sehingga memang untuk penerapan atau pengawasan yang paling perlu untuk dilakukan. Kalau kita pantau di sini memang petugas sudah ada, namun memang pasar yang begitu besar dan juga jumlah masyarakat pengunjung yang berada di sini sangat banyak, sehingga pengawasan akhirnya memang kurang maksimal karena memang pengawasan hanya dilakukan di beberapa titik saja dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak dan juga kawasan pasar yang sangat besar. Anggita.
Ya, Eril, kita tahu pasar merupakan tempat atau lokasi yang beresiko tinggi sebagai tempat penularan virus corona. Apakah saat ini Anda memiliki data terbaru terkait jumlah pedagang pasar tradisional yang sudah terpapar COVID-19? Ya, betul sekali Anggita. Kalau kita berbicara data, memang informasi yang kami dapatkan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, dari data yang paling update di bulan September akhir kemarin, ternyata ada memang 1.300 lebih pedagang pasar tradisional yang terinfeksi COVID-19 dari 27 provinsi di Indonesia. Dan Jakarta merupakan penyumbang angka paling besar, yaitu sebanyak 321 pedagang. Dan tentunya kita harapkan bahwa angka ini tidak semakin bertambah di bulan ini dan seterusnya, khususnya bagi para pedagang pasar tradisional. Sehingga memang tadi adalah pengawasan dari beberapa pihak dan juga tentunya kesadaran dari masyarakat. Apabila kita melihat atau merujuk juga dari penyampaian beberapa pihak terkait dengan penggunaan masker, tentunya ini dapat menekan resiko penyebaran COVID-19 sampai dengan 85%. Ini tergantung dengan masker apa jenisnya yang kita gunakan. Untuk mencuci tangan ini dapat menekan resiko mencapai 35%, dan juga untuk sistem jaga jarak ini dapat menekan atau menahan resiko penyebaran ataupun juga terkena COVID-19 mencapai 85%. Ini tergantung dengan jarak antar orang perorangan tersebut. Sehingga memang untuk 3M ini sangat perlu dilakukan, terutama untuk di tempat-tempat seperti di pasar tradisional ini. Anggita. Baik, Eril, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari rekan Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.